Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Ainul Yakin dengan NIM 250109115728. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokok mat wajib, muttasil dan mat jaiz munfasil kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat deh? Sehat. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Membaca doa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Coba dipimpin teman-temannya untuk membuka dengan bacaan doa Fatihah. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. Ya, untuk selanjutnya kita sekarang akan mempelajari pelajaran Al-Quran dan Hadis ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi yang saya jelaskan nanti, jadi kenapa sih kita kok harus belajar Al-Quran Hadis? Atau dilihat, perhatikan itu di layar ya. Hikmah belajar Al-Quran ya. Jadi hikmah belajar Al-Quran itu apa saja sih Pak? Satu, kalau kita membaca Al-Quran nanti kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Walau harfan ya. Walaupun satu huruf saja kita membaca Al-Quran dinilai pahala. Kalau benar ya, makanya kita sekarang belajar Al-Quran nanti sesuai materi yang kita pelajari. Terus hikmah yang kedua apa Pak? Yaitu menjadi petunjuk hidup. Jadi sengaja Allah menurunkan Al-Quran memang untuk petunjuk bagi umat manusia. Karena sebelumnya manusia itu belum tahu ya, jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad dengan menurunkan wahyu yaitu Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Bertahu ya, tujuannya agar manusia itu benar ya, melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita dengar ya ujian-ujian. Monggo ati iku limo sakwarnane apa? Satu, maca Al-Quran angen-angen sak maknane ya, itu bisa menjadikan ketenangan hati kita kalau kita mau membaca Al-Quran. Itu akan masuk hikmah kita belajar Al-Quran. Jadi kalau ya akan mikir utang atau pikirannya galau, coba sama baca Al-Quran. Saya yakin nanti sampai akan tenang ya. Terus hikmah yang selanjutnya yaitu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Selain yang bisa memberikan syafaat Nabi Muhammad, itu juga Al-Quran. Apalagi nanti ada yang hafal Al-Quran ya, nanti sama akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena syafaat karena Al-Quran itu bisa
memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Itu ya. Jadi ada beberapa hikmah yang ada atau yang kita pelajari Al-Quran dan hadis. Ya, mari kita tanamkan betul ya hikmah-hikmah yang sudah saya jelaskan agar kita bisa semangat lagi belajar Al-Quran. Karena masih banyak ya di luar sana orang-orang yang membaca Al-Quran masih salah tapi tidak mau belajar. Pak, saya bisa belajar sendiri lah, itu kesalahannya dari situ. Al-Quran itu harus ada gurunya, yang mana gurunya itu sambung sampai pada Rasulullah. Terus tujuan pembelajaran Al-Quran yaitu untuk memahami ketentuan hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasir dan majais mutasir. Sementara ini tujuan yang saya sampaikan, yaitu termasuk tujuan belajar Al-Quran itu kita harus bisa memahami tentang bacaan-bacaan panjang atau disebut bacaan mat. Mat itu termasuk bacaan panjang. Ya, salah satunya yaitu mat tabi'i dan mat wajib mutasir serta mat wajib mutasir. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Sebelum saya menjelaskan untuk tentang bacaan-bacaan mat, saya mau bertanya dulu ya, atau mohon perhatikan dulu. Kita kemarin sudah pernah membahas tentang bacaan mat, yaitu bacaan mat tabi'i. Ada yang masih ingat atau sudah lupa semuanya? Sifat mat tabi'i, bacaan panjang yang mana panjangnya berapa harokat? 2 harokat itu ya. Jadi harus kita ingat terus bacaan mat tabi'i, karena nanti yang akan kita bahas itu selalu berhubungan dengan bacaan atau ya, saya tuliskan contohnya. Nah, ini ya contoh bacaan mat tabi'i. Saya ulang kembali, pada kita kemarin sudah membahas, tapi nggak apa-apa biar tambah ingat ya. Innal ladina. Nah, di sini ada bacaan mat tabi'i karena ada huruf mat ya didahului kasroh. Nah, ini jika kita membaca harus dibaca berapa tadi panjangnya? 2 harokat. Itu ya. Terus saya contohkan lagi. Maka ini juga termasuk bacaan mat tabi'i. Coba kita baca ja'ah. Kira-kira lebih panjang atau sama? Lebih panjang ya. Jadi berarti bacaan ja'ah ini bukan mat tabi'i. Terus bacaan apa Pak? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bacaan mat wajib mutasir dan majais mutasir. Masih ingat ada berapa huruf mat? Ada 3 Pak ya. 1 alif didahului harf ya, terus terus betul ya, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi huruf mat itu ada 3. Pertama alif jatuh setelah harokat ya jatuh setelah harokat dan wawu jatuh setelah harokat dom. Ini harus kita ingat terus ya. Itu macam-macam huruf mat, alif didahului harokat fathah, wawu didahului harokat dhamma, dan ya didahului harokat
bi lah ini yang kita bahas kemarin, minggu kemarin ya. Sekarang adab yang kedua yaitu matfar'i artinya cabang. Matfar'i di sini terbagi menjadi 14 ya. Salah satunya yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Nah, ini yang kita bahas. Nah, mat jaiz, mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil itu termasuk cabang dari mat far'i. Nah, yang jumlahnya tadi ada 14. Langsung kita masuk pada pengertian mat wajib muttasil. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu? Nah, apa sih Pak mat wajib muttasil? Untuk arti secara bahasa, ya. Untuk arti secara bahasa, artinya adalah mat panjang, wajib berarti harus, sedangkan muttasil berarti sambung. Sedangkan menurut arti istilah yaitu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasrah dalam satu kata. Itu pengertian menurut istilah. Yaitu sekali lagi, apabila ada mat tabi'i, masih ingat mat tabi'i tadi nggih? Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Hamzahnya harus berharokat, baik harokatnya fathah, harokatnya dhammah maupun kasrah dalam satu kata atau kalimat. Terus panjangnya sampai berapa Pak? Panjang mat wajib muttasil yaitu 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Masih ingat 5 harokat berapa ketukan? 5 ketukan. Jadi sama ya. Kalau 3 harokat ya 3 ketukan, 4 harokat 4 ketukan, 5 harokat 5 ketukan. Nah itu ya panjangnya mat wajib muttasil itu 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Masuk contoh langsung. Ya ini ada berapa contoh dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka ilan fa'adna, ya, ada lafaz ilan. Bedanya mat tabi'i dengan mat wajib muttasil. Apa? Karena bertemu hamzah yang berharokat. Terus apalagi dalam satu kalimat atau kata. Nah ini maka lafaz tersebut jangan disebut mat tabi'i lagi, akan tetapi bacaan mat wajib muttasil. Panjangnya sampai 2,5 alif. Berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Nah, kan bacanya lebih panjang daripada mat tabi'i. Karena mat tabi'i tadi berapa harokat? 2 harokat. Terus mat wajib muttasil lebih panjang sampai 5 harokat. Berapa ketukan tadi 5 harokat? 5 ketukan. Sudah kita mengingat ya. Sesuai. Mari kita baca wa wajadaka ilan fa'adna ya. Ini kita baca sampai 5 ketukan. 5 ketukan. Bersama-sama 1, 2, 3. Wa wajadaka ilan fa'adna.
Ada yang selanjutnya, contoh selanjutnya idas sama syaqqat. Surat apa? Al-Insyiqaq. As-sama'u. Bacaan apa? Mad wajib mutlak karena ya. Bagus sekali ya. As-sama'u disebut mad wajib muttasil karena ada hamzah yang berharokat ya, bertemu dengan mad tabi. Ini maksudnya satu kalimat atau satu kata langsung bertemu langsung, nggak ada pemisah ya. Ini disebut mad wajib muttasil. Berapa Mikaela panjangnya mad wajib muttasil tadi? 4 sampai 5 harokat. Bagus ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contoh yang ketiga, faj'alahu ghutha'an ahwa. Tenda Ustaz ini. Coba Alia, bacaan apa? Ghutha'an mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. bagus sekali, karena ada mad. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik itu? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut pada ya, untuk sebelumnya, untuk ciri-ciri bacaan mad wajib muttasil, ciri-cirinya biar kita mudah untuk paham. Ciri-ciri bacaan mad wajib muttasil yang pertama harus ada huruf mad. Masih ingat huruf mad? Ya. Wawu, alif atau ya. Ciri-ciri yang pertama. Makan, minum itu satu kata. As-sama'u itu satu kata, artinya apa? Langit. Tapi gimana Pak kalau mau tahu ini satu kata atau tidak, kan nggak tahu artinya. Kalau dalam Al-Quran biasanya ada spasi antara kata satu dengan kata yang lain. Selagi itu masih gandeng, belum dispasi, belum ada regangnya, itu biasanya satu kata ya. Seperti busaan. Nah, ini biasanya ada jaraknya ahwa. Nah, ini mudah kita mengetahui satu kata atau dua kata. Nah, pertama, kedua yaitu harus yang ketiga yaitu harus berada dalam satu kata. Ini ciri-ciri bacaan apa tadi? Mad wajib muttasil. Sudah ada yang tanyakan? Tidak. Bahas tentang bacaan mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil ini juga termasuk cabang dari mad far'i. Tadi mad far'i ada berapa? 14. Yang pertama mad wajib muttasil dan yang selanjutnya yaitu mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil berarti pisah. Ini arti menurut bahasa. Lalu menurut istilah apa? Yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata. Ingat, mad tabi'i. Setelah itu terdapat hamzah. Jadi sama antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, yaitu hubungannya mad tabi'i dengan hamzah. Cuman kalau mad jaiz munfasil, mad tabi'inya berada di akhir kata. Dan terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Kata ini harus langsung bertemu, tidak ada pemisah dengan huruf lain atau kata lainnya.
Panjangnya berapa? Panjang bacaan mad wajib muttasil yaitu 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat. Sama panjangnya dengan mad wajib muttasil yaitu 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Bacaan mad jaiz munfasil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pernah dengar surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 3. Ya, salah. Mad tabi'i berada di akhir kata. Lalu setelahnya ada hamzah yang tidak ada pemisah. Kita lihat lafaz bima unzila. Bima. Nah, ini ada huruf mad tabi'i yaitu alif didahului fathah. Nah, bima ini adalah satu kata. Unzila ini adalah kata lain dan kebetulan setelah lafaz mad tabi'i yang ada di akhir kata ini ada hamzah. Akan tetapi hamzahnya di kata lain. Ya, sekali lagi ada huruf mad di akhir kata, lalu kata yang lain setelahnya huruf mad tadi ada hamzah yang berharokat dan tidak ada pemisah. Jaiz artinya boleh. Tapi boleh kan kata boleh. Yang ini tak pendek. Ya, tapi lebih utama panjang. Sampai 4 atau sampai 5 maka contoh bima unzila kita baca dengan sampai 5 ketukan tutma ya. 2, 3 bima unzila ya, harus sampai 5 atau 4 sampai 5 harokat. Ingat ya, 5 harokat sama dengan berapa ketukan? 5 sama 4 harokat sama dengan berapa? 4 ketukan. Contoh lagi wama unzila. Wama unzila. Mbak, apa? Wama unzila. Bacaan apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Bagus. Suaranya agak halus. Ada hamzah illa satu kata, anfusahum kata lain atau 2 kata. Antara kata yang pertama dengan yang kedua ini ada mad tabi'i yang harus bertemu hamzah dalam tidak ada pemisah. Nah ini disebut mad jaiz munfasil. Ya. Bedanya kan? Terkait mad jaiz munfasil tidak fasil. Pertama mad wajib muttasil, huruf mad dan hamzah dalam satu kata serta wajib panjang. Tadi sudah saya singgung ya, antara mad dengan hamzah harus dalam satu kata. Mad wajib hamzahnya harus sambung. Kalau mad jaiz hamzahnya harus pisah. Dan hukum panjangnya boleh kalau mad jaiz, kalau mad wajib harus. Ini perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz dikerjakan. Ya. Soalnya
segera dikumpulkan. Jangan sudah 10 menit, ayo bisa dikumpulkan yang sudah kumpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semua ya. Sudah, oke. Ini berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang nggak Mas hari ini? Ada satu, berapa? Siapa? Afika. Kenapa? Sakit. Nah, ayo kita bentuk kelompok, jadi 3 kelompok. Kita geser bangkunya. Dan jadi saya minta anak untuk mencari bacaan mad wajib mutasil dan mad ismul fasil pada surat pendek, salah satu surat pendek. Pilih, jangan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq atau Anas. Selain itu, jadi nanti sama tulis suratnya apa, terus bacaannya pada ayat berapa. Belajar, tuh ya. Nah, cari surat apa? Nanti salah satu menjelaskan dari kelompok satu-satu. Sudah? Ya, jadi saya minta satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan surat yang dicari. Ayo, kelompok pertama siapa? Siva, oke, monggo silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bacaan matematika dan matematika yang saya temukan di surat Al-Infitar. Yang pertama, matematika hasil. Terdapat di surat Al-Infitar ayat 1 yang berbunyi as-sama, karena ada atau fi'il bertemu hamzah dalam bentuk kata dan wajib panjang. Yang kedua, ada mad ismun fasil. Terdapat di surat Al-Infitar ayat 18 yang berbunyi summa adraka, karena ada atau fi'il bertemu hamzah tidak dalam satu kata atau di lain kata dan sulit panjang. Kelompok 2, silakan mewakili. Oh ya, terima kasih, silakan. Ya, nah. Saya akan mempresentasikan matematika fasil dari matematika ismun fasil. Surat An-Nahl ayat 1. Ya jaa, ini adalah bacaan matematika fasil karena ada matematika bertemu hamzah dalam satu kata. Terakhir kelompok yang 3. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semuanya sudah paham
manfaat dan barokah, sehingga nanti ketika membaca Al-Quran bisa membaca dengan baik dan benar dan mendapatkan pahala. Ini yang kita maksud tujuan kenapa belajar Al-Quran, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.